Ke-43, bertemu Renata. Pagi itu Aulia dan Sandi memutuskan untuk segera pergi dari rumah. Alasannya hanya satu, yaitu Mama Rahel yang sejak subuh tadi sudah menyuruh Aulia dengan memerintahkan menantunya itu melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak boleh Aulia kerjakan. Padahal Sandi dan Nenek Sari sudah mengatakan bahwa Aulia sedang hamil. Kondisinya yang sedang mengandung cucunya itu sama sekali tidak membuat Mama Rahel tersentuh. Bagi Mama Rahel, hanya Meisha yang pantas untuk menjadi istri Sandi. Tetapi sikap Meisha yang dengan terang-terangan menolak perjodohan itu semakin membuat Rahel meradang dan melampiaskan segala emosinya pada Aulia. Mama benar-benar keterlaluan. Aku tidak bisa membiarkan Mama lebih lama lagi tinggal di Indonesia. Aku akan menelpon Papa biar disuruh pulang hari ini. Ucap Sandi dengan mata memerah menahan emosi. Sudah, jangan marah sayang. Mama seperti itu karena kesal dengan Meisha. Aku tahu, sebenarnya Mama juga tidak akan melakukan hal itu kalau tidak sedang kesal. Tapi Mama sudah sangat keterlaluan. Untung saja tadi aku melihat langsung. Kalau tidak, pasti akan terjadi apa-apa dengan kamu sayang. Sandi merasa sangat bersalah terhadap istrinya. Kalau saja tadi dia tidak datang, pasti Aulia sudah merasa kelelahan dan berakibat fatal untuk kesehatannya. Mama Rahel memang keterlaluan. Tadi subuh Meisha memutuskan untuk pergi dari rumah Prayoga karena sudah tidak ingin berurusan dengan mamanya Sandi itu. Sampai pada saat Meisha yang terburu-buru ingin segera cepat keluar, Meisha tidak sengaja menabrak guci di ruang tengah dan mengakibatkan guci itu pecah berantakan. Meisha langsung pergi begitu saja, dan pada saat yang bersamaan, Aulia baru saja turun ke lantai bawah. Karena masih emosi dengan Meisha, akhirnya Mama Rahel menyuruh Aulia untuk mengambil sapu dan membersihkan pecahan guci itu. Entah di mana perasaan Mama Rahel. Seharusnya dia bisa menyuruh pelayan untuk membersihkan. Tapi pada saat ada pelayan yang ingin membantu istri Sandi, tidak diperbolehkan oleh Mama Rahel. Melihat Aulia yang sedang mengambil pecahan keramik itu satu persatu, bukannya merasa kasihan, tapi malah membuat Mama Rahel senang. Sandi yang masih berada di lantai atas menatap ke arah mamanya yang sedang menyuruh Aulia untuk membersihkan pecahan guci itu dengan mengepalkan tangannya. Aulia! Seru Sandi yang baru saja turun dari lantai atas dan melihat tangan istrinya sudah terkena goresan keramik dan berdarah. Kita akan sarapan di warung Padang ya sayang. Aulia tersenyum dan mengangguk. Mereka bahkan melewatkan sarapan di rumah karena Sandi sudah terlanjur marah dan langsung mengajak istrinya pergi keluar. Makan di rumah Padang di depan sana sayang. Masakannya enak dan murah. Tunjuk Aulia pada sebuah restoran Padang yang lumayan cukup terkenal. Sandi dan Aulia keluar dari dalam mobil dan langsung masuk ke dalam rumah makan tersebut. Setelah memesan menu khas makanan Padang, Sandi mengajak duduk sang istri dan memilih duduk di bagian depan dekat dengan jendela. Aku sudah menyuruh orang untuk mengurus kepulangan Mama. Sepertinya kali ini Mama sangat keterlaluan. Takutnya Mama akan bisa menyakitimu kembali, ujar Sandi. Sebenarnya, aku ingin bisa meraih hati Mama. Aku tahu, Mama memang tidak menyukaiku. Tapi aku masih berharap bisa membuat Mama menerimaku untuk menjadi menantunya. Ucap Aulia sendu. Tiba-tiba Sandi melihat dari balik kaca jendela, terlihat seorang wanita yang baru saja turun dari sebuah mobil mewah. Sandi memicingkan matanya kalau melihat wanita itu sedikit didorong oleh seseorang yang berada di dalam mobil. Sayang, lihatlah wanita itu. Bukankah itu Renata? Ucap Sandi menunjukkan pada Aulia, seorang wanita di depan rumah makan itu. Iya mas, itu Mbak Renata. Sudah lama setelah dia pulang dari Jogja, kita tidak melihat dan mengetahui kabarnya, jawab Aulia. Matanya masih melihat Renata yang berjalan menjauh dari rumah makan itu dengan kondisi yang sangat buruk. Sudahlah sayang, jangan diperhatikan lagi. Biarkan dia dengan kehidupannya, ucap Sandi. Tapi sayang, sepertinya kondisi Mbak Renata tidak baik-baik saja.
Lihatlah, dia terlihat sangat kacau. Aulia masih memperhatikan Renata yang sudah semakin tidak terlihat. Sayang, kamu ini sebenarnya sangat baik apa terlalu baik? Heran aku. Dia itu wanita yang sudah menghancurkan hidupku dan pernikahan kita. Aku menyesal karena telah mempercayainya. Ucap Sandi sedikit marah. Aulia tidak terlalu menghiraukan ucapan dari suaminya. Dia malah berdiri dari duduknya dan langsung keluar begitu saja dari rumah makan tersebut. Membuat Sandi bertanya ada apa dengan Aulia. Mas, lihatlah, ayo kita ke sana. Seru Aulia dari arah luar. Entah kenapa tiba-tiba istrinya memanggilnya dengan sedikit berteriak. Aulia melihat seorang wanita yang tergeletak di pinggir jalan raya yang tidak lain adalah Renata. Ya Allah, Mbak Renata. Seru Aulia mendekat tubuh wanita yang sudah tidak sadarkan diri itu. Sudah ada beberapa orang yang berkerumun dan melihat kondisi wanita yang tengah pingsan itu sedikit mengenaskan. Mata sebelah kanannya berwarna sedikit ungu kebiruan, sedangkan di bagian sudut kiri bibirnya terlihat memar. Sepertinya wanita itu baru saja mendapatkan pukulan atau penganiayaan dengan bukti nyata yang terdapat di tubuhnya. Sandi berlari ke arah kerumunan massa itu, berniat mengejar istrinya. Dan setelah melihat seorang wanita yang tergeletak di jalan, betapa terkejutnya Sandi saat melihat pemandangan di depannya. Renata? Mas, kita bawa Mbak Renata ke rumah sakit sekarang. Seru Aulia. Sandi terpaksa menuruti keinginan istrinya tersebut. Dengan rasa kemanusiaan, akhirnya Sandi mengalahkan egonya dengan membawa Renata ke rumah sakit terdekat. Dan disinilah mereka sekarang, di depan ruang UGD. Renata masih diperiksa di dalam sana. Sandi terlihat menghela napas. Entah kenapa, dia harus berurusan dengan mantan kekasihnya itu lagi. Sebenarnya kalau bukan karena Aulia, Sandi pasti tidak akan sudi mengangkat tubuh Renata yang sudah sangat ia benci. Dan ia cicik menyentuhnya. Tapi lagi-lagi karena kebaikan sang istri, yang tidak tega membiarkan wanita yang pernah masuk ke dalam rumah tangganya bersama Aulia itu dalam keadaan yang mengenaskan. Tapi nyatanya, sekarang malah dihadapkan oleh perempuan yang sangat-sangat ia benci sekarang. Saat ini Aulia dan Sandi sedang berada di ruangan serba putih itu, sedang menatap kasihan pada Renata. Apa? Aulia menutup mulutnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Renata. Maafkan aku, Aulia. Mungkin semua ini adalah hukuman untukku. Aku sudah terkena karma. Ucap Renata dengan air mata yang sudah mengalir deras. Jadi kamu sekarang hamil, anaknya Roni? Renata mengangguk lemah. Sandi dan Aulia saling memandang. Mereka tidak sengaja bertemu dengan Renata. Bersambung.